Oke, semua siap. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Desa Krikilan merupakan salah satu desa yang terletak di bagian barat Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Kalijambe. Desa Krikilan merupakan desa yang termasuk ke dalam 5 klaster desa situs manusia purba Sangiran. Secara administratif, wilayah Desa Krikilan berbatasan langsung dengan Desa Ngebung di sebelah utara, Desa Bukuran di sebelah timur, dan sebelah selatan dengan Sungai Cemara, dan sebelah barat di Desa Jetis Karangpung. Desa Krikilan memiliki luas 44.925 km persegi. Desa Krikilan mempunyai iklim kemarau dan penghujan yang berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa ini. Desa Krikilan terdiri dari 10 dusun, 3 rukun warga, dan 22 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 4.646 jiwa atau sekitar 1.482 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk Krikilan berprofesi sebagai petani. Terdapat Museum Manusia Purba Sangiran yang merupakan visitor center di antara museum lain. Museum ini sudah diakui kekayaannya oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Hingga Juli 2022, Museum Manusia Purba telah dikunjungi sebanyak 38.663 orang pengunjung. Museum Sangiran memiliki berbagai macam fosil yang tidak hanya berasal dari temuan Indonesia asli, namun juga dari temuan dunia yang hingga saat ini sudah ada lebih dari 12.685 fosil yang ditemukan dan dipamerkan di Museum Sangiran. Di sekitar Museum Manusia Purba Sangiran terdapat kios-kios yang menjual berbagai pernak-pernik buatan, baju, topi, dan juga makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung. Desa Krikilan memiliki iklim kemarau dan penghujan, di mana hal ini menjadikan peluang bagi warga setempat untuk bercocok tanam karena tanahnya yang subur, sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Tidak hanya itu, potensi yang dimiliki Desa Krikilan lainnya meliputi pengrajin batu batik, pengrajin bambu, kacang kreweng purba sekti, pisang gawen kerabau, kerajinan kaligrafi bambu, pijit batu purba, balung ketek, batu alam, gejok lesung, dan juga tembang dolanan. Terdapat juga rumah limasan, jamu tradisional, gendar pecel, dan masih banyak potensi lain yang bisa dijumpai di Desa Krikilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada adik-adik semua, terutama yaitu peserta KKN dari Universitas Diponegoro di periode tahun 2022 ini, kami selaku pemerintah Desa Krikilan mengucapkan banyak terima kasih dengan kehadiran panjenengan semuanya. Tentunya ini bisa membantu. Yang pertama membantu kami dalam mungkin program-program ke depan. Yang kedua juga panjenengan semua bisa memetik apa yang menjadi pengalaman panjenengan semua yang ada di Desa Krikilan ini. Tentunya kami dari pemerintah desa yang pertama dan utama mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf seandainya di dalam penerimaan kami mungkin kurang bersahaja ataupun kurang memuaskan. Nah, ini mohon untuk bisa dimaafkan, dan kami berpesan kepada panjenengan setelah nanti selesai, kan kita tinggal kurun waktu beberapa hari lagi, kami berharap panjenengan semua tidak melupakan di desa ini. Tentunya kami berharap nanti panjenengan bisa, kita terbuka, open, dalam artian kalau kapan aja mau ke Krikilan silahkan, dan juga nanti mungkin mau ke Sangiran bisa mampir.
tentunya kami bisa sharing-sharing terkait dengan sesuai dengan apa yang menjadi jurusan penjenengan semuanya. Intinya seperti itu. Yang kedua, dan kami juga berpesan, setelah nanti penjenengan kayak di sini, mudah-mudahan apa yang penjenengan dapat di Desa Krikilan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam masyarakat. Tentunya setelah penjenengan semua nanti sudah diwisuda, intinya bisa ilmu penjenengan ini bisa bermanfaat di masyarakat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses. Sangat membantu masyarakat usaha UMKM di sini mengenai pemasaran, pengemasan yang baik dan benar. Intinya masyarakat di sini sangat senang dengan kehadiran mbak-mbak semuanya. Mudah-mudahan semua sukses dan kita bisa bertemu di lain kesempatan atau di lain hari. Selamat berjuang mbak-mbak, semoga sukses dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali ya sama mbak-mbak KKN dari Undip, yang mana selama kurang lebih 3 atau 4 minggu ya sudah membantu kami, khususnya kegiatan TPA di Desa Mendo RT 5 Krikilan Kali Jambe. Dan alhamdulillah sekali ya dengan kedatangan mbak-mbak di sini bisa menambah motivasi anak-anak TPA di sini, bisa bertambah bersemangat, dan alhamdulillah anak-anak semuanya juga senang dengan kehadiran mbak-mbak semuanya. Ya, semoga apa yang telah diajarkan mbak-mbak kepada adik-adik akan dilanjutkan adik-adik di sini ya mbak ya. Amin. Itu. Dan pesannya semoga apa yang menjadi pengalaman mbak-mbak semua selama membantu kegiatan TPA di sini bisa bermanfaat buat mbak-mbak untuk kedepannya nanti ya. Amin. Dan semoga sukses, nanti dapat lulus dengan IPK yang sangat memuaskan. Amin. Begitu aja mbak dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum merencanakan dan melaksanakan program kerja, peserta KKN perlu melakukan survei untuk mengunjungi rumah warga, sekolah, posyandu, UMKM, balai desa, dan lain-lain. Pengadaan survei pada lokasi-lokasi tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung mengenai kondisi real lokasi kegiatan. Hal ini akan mempermudah peserta dalam menyusun dan merealisasikan program kerja, baik program kerja multidisiplin maupun monodisiplin. Setelah melakukan survei, mahasiswa berhasil menyusun dan menjalankan berbagai macam program kerja. Beberapa di antaranya yaitu program multidisiplin yang terdiri dari yang pertama, pelatihan pembuatan nugget sayur sebagai pencegahan stunting. Stunting atau gagal tumbuh anak merupakan fenomena yang saat ini sedang gencar digarap oleh pemerintah, tak terkecuali bagi kami dan pemerintah desa setempat. Kami bersama Ibu Balita di Posyandu Sari Sakti 4 melakukan penyuluhan mengenai stunting dan olahan sehat berupa nugget sayur untuk mencegah stunting. Kemudian program multidisiplin yang kedua adalah penyuluhan penyalahgunaan narkoba. Pada tanggal 7 Agustus 2022, kami mengundang para anggota Karang Taruna untuk bersama-sama memerangi narkoba agar tidak terjerumus ke dalamnya. Kami melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan bagaimana cara menyikapinya agar kita tidak turut hanyut dalam pusaran yang mematikan. Selanjutnya, untuk beberapa program monodisiplin diantaranya, yang pertama, sosialisasi bahaya hipertensi pada lansia. Program ini ditunjukkan pada kelompok lansia di Desa Krikilan, mengingat secara fisiologis lansia adalah salah satu kelompok yang memiliki faktor risiko untuk mengalami hipertensi dan didapati masih kurangnya pemahaman mengenai hipertensi itu sendiri. Program ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan mengenai apa itu hipertensi, faktor risiko hipertensi, hingga bahaya dan cara pencegahan hipertensi.
Kemudian program monodisiplin yang kedua adalah penyuluhan pemberantasan jentik-jentik nyamuk sebagai upaya pencegahan DBD. Dengan harapan masyarakat desa Krikilan dapat semakin sadar akan bahaya dari DBD dan semakin memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga, Zero Waste. Melalui kegiatan Zero Waste, kami mengenalkan bahaya dari sampah plastik kepada siswa kelas 4 SDN 1 Krikilan. Selain itu, kami mengajak siswa untuk membuat kerajinan dari sampah plastik tersebut. Yang keempat adalah pembuatan peta spasial Desa Krikilan. Yang kelima, sosialisasi branding produk dan pembuatan kemasan menarik bagi UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan memberikan pemahaman mengenai branding produk serta contoh desain produk kemasan. Kami memberikan edukasi mengenai pembuatan label pengemasan yang baik dan benar. Keenam, pentingnya menabung sejak dini pada anak SD melalui celengan target. Dalam edukasi tersebut dijelaskan mengenai perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga anak-anak bisa lebih memahami pentingnya menabung sejak dini. Yang ketujuh, edukasi pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan minat literasi anak dengan memberikan gambaran mengenai pola pikir dan cara kerja otak anak-anak, serta memberikan tips and tricks untuk meningkatkan minat baca pada anak. Dan yang kedelapan, pelatihan bahasa Inggris dasar untuk tour guide Museum Sangiran guna meningkatkan kualitas tour guide. Program ini ditujukan kepada anggota komunitas tour guide Museum Sangiran yang kebanyakan dari mereka belum bisa berbahasa Inggris. Kesembilan, pemanfaatan ikan lele sebagai bahan makanan bernutrisi guna meningkatkan pola makan hidup sehat. Program kerja ini merupakan pengenalan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu desa Krikilan, tentang pemanfaatan ikan lele menjadi produk makanan kerupuk tulang lele yang dapat meningkatkan kualitas pola makan hidup sehat. Dan program monodisiplin yang terakhir adalah pemanfaatan ember sebagai wadah budidaya ikan lele. Program kerja ini merujuk pada pengenalan masyarakat, terutama pemuda di desa Krikilan, untuk memanfaatkan ember sebagai wadah budidaya ikan, terutama ikan lele, yang bertujuan agar mahasiswa dapat membantu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan barang sekitar untuk kegiatan budidaya di lahan yang sempit.